Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dan adik-adik, saudara-saudara semua yang saya banggakan, malam ini saya terus terang bangga melihat warga RT 01 khususnya begitu meriahnya. Apalagi tahun ini ada hijau-hijau ini seperti hiasan, tapi ini difoto menjadi seperti hiasan. Mudah-mudahan tidak bosan untuk mendengarkan saya. Nanti mungkin ya sesi kedua dicermati ya, karena salah satunya nanti ada door prize. Kemungkinan ya dicermati betul-betul. Ini tadi dari pidato yang disampaikan Pak Ketua RT dari Serta Wali Kota, juga doa Pak Ishar, semua sudah dijabarkan masalah Indonesia. Ini saya mau mengulas kembali secara singkat kilas balik perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia, karena ini berbeda. Dan ini penting sekali ini. Maaf, jangan cerita-cerita dulu. Terbentuknya pengurus RT 01 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jedes, Kota Surakarta. Ini biasanya Pak Mukti nanti mencatat supaya nanti regenerasi bisa. Kenapa terjadi itu? Jadi saya mulai dari bangsa Indonesia dan berdirinya negara Republik Indonesia. Ini adik-adik yang kecil-kecil mungkin masih bingung ya, toh? Biasanya tahun 2000 itu sudah kuno sekali. Ini saya tarik lagi 1908. Itu sudah ada rintisan. Ini ya bahasanya rintisan. Apa-apa kalau nggak ada rintisan, no. Ini arahnya pengen apa? Merdeka. Jadi satu tujuan. 1928 itu masa pergerakan untuk menuju persatuan. Persatuan. Muncullah Sumpah Pemuda. Mungkin kalau SD sudah diajari ya, Sumpah Pemuda. Ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Ini untuk persatuan karena ada yang Boso, bahasa Sunda, bahasa ini Melayu, semua bahasa Indonesia. Tahun 1945 langsung saya potong tanggal 17 Agustus proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi tadi yang disampaikan Pak Ishar, kita merdeka itu dengan perjuangan, tidak dikasih. Kalau waktu itu Bung Karno diajak berunding dengan Belanda dan PBB mungkin ya, waktu itu mau dikasih tanggal 24 Agustus. Begitu Bung Karno menyetujui, begitu keluar dari gedung, pulang, dicegat sama anak-anak muda. Ngapain diberi? Kalau diberi, itu seperti ya negara tetangga kita kan banyak yang diberikan kita. Lah gimana? 17 kita proklamirkan. Itulah apa namanya semangat mudanya bangsa Indonesia supaya kita tidak diberi. Nah akhirnya 17 Agustus diproklamirkan bangsa Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia merdeka. Setelah itu tanggal 18-nya berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak gejolak, Belanda ingin menguasai lagi. Karena apa? Kita memerdekakan sendiri. Itu ada mungkin Pak Kolit yang tahu, sering buka Google. Kalau kalah perang itu membubarkan. Nah, dia merasa begitu. Tahun 49, nah ini puncak pergerakan revolusi yang muncullah tentara pelajar. Ini sebenarnya perang kemerdekaan ini mempertahankan kemerdekaan karena dari 45 sampai 49 itu gejolak. Nah ini yang kita tahu di Perdas ini sudah diperdakan itu ada 7 sampai 10 Agustus. Serangan umum 4 hari kota Solo. Banggaan untuk kota Solo karena itu juga untuk apa namanya bargaining untuk waktu KMB. KMB tahu ya, jadi ya, konferensi meja bundar. Karena apa? Ibu kota Indonesia dari Jakarta pindah ke Jogja.
dikira tentara Indonesia habis, dia mau menguasai Solo. Ternyata tentaranya masih dibantu oleh tentara Belanda. Kira-kira ceritanya begitu. Lanjut, bla 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 bla, sangat kompak, sangat satu tujuannya. Tapi begitu sudah merdeka terus Mas 965 gejolak politik yang luar biasa. Jadi tahun tahun 65 tragedi pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, perang saudara. Republik Indonesia memanas tahun 65. Kebetulan saya masih 7 tahun ini tulisannya SD kelas 2. Jadi ngeri sekali. Tapi ngertinya kita oh itu berkelahi gitu aja. Itu September. Bulan Desember 65 mengerikan lagi, lahirlah seorang Jepang bayi anak TNI yang namanya Saryata Derajat Wardaya alias Mas Jujut yang sekarang sekretaris RW 25 Wojosongo. Berdiri Mas. Ini Desember 65, tanggalnya saya lupa, nggak tahu 1 atau 5. Nah ini Mas Jujut. RW juga itu Pak. Iya? Calon RW juga. Iya, bisa jadi ini RW bisa, masjid bisa, nggak bisa. Saya itu jujur. Maaf Mas Jujut saya singgung ya, karena memang ini juga karena suasananya ngeri. Ternyata Desember muncullah Jabang bayi, ya ini gedenya segini saya beri mas. Akhirnya tahun 67, 68 ada sidang MPR S, karena tahun 66 itu muncullah yang namanya Super Semar. Ya, itu karena gejolak supaya ditenangkan Mayor Jenderal Soeharto. Akhirnya sidang MPR melantik Mayor Jenderal Soeharto menjadi presiden. Langsung 7172 itu pemilu. Mungkin belum pada lahir. Saya belum ikut pemilu karena masih SD. Mas Jujut kalau boleh mau duduk lagi tidak apa-apa, tapi sudah pada tahu. Di pamer kita kayak gitu. Iya. Bikin apa ngomong. Iya, kalau Super Semar mungkin yang angkatan tahun 60, 58, 5 itu mungkin masih bisa nyantol. Enggak mengerjain. Tapi semua mengenalkan sudah berdiri di sini apa maknanya. Setelah itu pemilu itu Pak Harto mengadakan 5 tahun sekali, 77, 82, 87, 92, 97. Baru 2 bulan atau 3 bulan reformasi para mahasiswa pemuda lagi. Nah tahun 19 ini mungkin banyak yang sudah ikut, mungkin kayak Pak Jujut sudah ikut itu lengsernya Pak Harto diganti oleh Habibie. Itu bulan Mei. Nah kira-kira bulan Juni Juli muncul lagi Jabang bayi, lahirlah Cynthia Salsabila Putri Pratama. Itu putranya Pak Jujut alias Bila. Kalau nggak salah tahun 98 ya. Itu Juni apa Juli? Siapa ya? Yuni. Hadir kan Bila? Tunjuk jari? Yes, 98. Nah ini nanti yang ganti pengurus-pengurus sini angkatannya Bila. Setelah itu diadakan pemilu tahun 99 itu dilalah Gus Dur, tapi ada gejolak juga, Gus Dur diganti oleh Megawati Wakil Presiden. Tahun 2004 akhirnya diadakan Pilpres yang langsung dari rakyat yang coblosan langsung. Nah ini mungkin kita sudah mulai ikut yang di sini, terpilihlah Pak Yudhoyono alias SBY. Pilihan lagi muncul lagi Pak SBY. Akhirnya 2018 sudah tidak ikut, terpilihlah Joko Widodo, Bapak Joko Widodo alias Jokowi alias Mbah Owi. Mbah Wi. Tahun 19 baru kemarin diadakan pemilu, sekaranglah yang sudah terpilih. Nah ini saya mau cerita yang tadi, yang kedua.
Ini penting ya, dicatat Pak Mukti, dicermati, nanti mungkin ada pertanyaan untuk Doorpress. Untuk selanjutnya tidak kalah serunya dengan pembentukan lembaga RT 01, yaitu dibentuk RT 01. Nah ini gini, tahun 82 itu di sini baru dibangun. Ada saksi yang berdiri, perlu perunas. Tahun 84, sorry ya Bu Rini, itu saya April kira-kira itu merit. Akhirnya saya malu, saya harus keluar dari tempat bapak atau mertua, langsung masuk Mojosongo di Rinjani. Nah ini sudah agak penduduknya agak banyak, Dimpo, Malabar, Rinjani, sedikit Sibila. Tahun 25, blok Sibila ini mulai banyak penduduk gitu, khususnya di lingkungan sini. Lah bulan Maret saya masuk di Sibila, Jalan Cibilantara. Bulan April almarhum Pak Budi. Tapi sebelumnya ada Mbah Wiro, simbahnya Ibu Martanti Sumarjo. Itu sudah ada sendiri. Tahun 86, nah ini kita merintis mulai dari 85 itu kita merintis kalau ada tetangga baru kita ajak kenalan. Ini juga sama dengan tadi Indonesia tadi. Kita rintis gimana kenalan. Akhirnya 15 Juni 86 ini saya ingat betul Pak Woto baru pindahan. Itu di Bu Woto kira-kira 86. Kira-kira ya 85 itu pindah dan lahir Mbak siapa itu? Enggak. Juni, ragernya Bu Woto. Oh. Saya ingatnya gitu. 1 tahun. Oke, berarti saya agak salah dikit. Tahun 86, 15 Juni kita kumpul di SD sini. Membentuk RT. Nah ini yang rada seru ini, membentuk pengurus RT. Karena ini 100 lembar. Membentuk RT waktu itu disebut oleh Mbah Mus. Itu kalau sekarang gitu ya saya mungkin Iwan. Jadi perbandingannya jauh. Waktu itu saya kira mau lihat Mbah Mus itu sepuh sekali. Tapi ternyata saya sekarang ya senior gitu. Terpilihlah ketua Bapak Muslikat Pujo Wiratmo, Bapak Sartono itu sekretarisnya, Bapak R. Sumarjo. Nah ini pertama kali Menteri Keuangan Pak Marjo ini. Ini belum pindah di sini, masih di Penularan, tapi bolak-balik. Tapi waktu itu Pak Marjo, maaf nih Pak, ahli topan sekali, pakai tril. Nah, ini pakai tril, kacamatanya playboy itu teman. Tahun 87 ternyata ada pembentukan rukun keluarga, masih RK, rukun kampung. Mbah Mus menginginkan jadilah RK, RT 01 goyang. Akhirnya Pak Sartono naik, Pak Marjo tetap, almarhum Pak Suparno sekretaris. 1 minggu nggak tahu apa, meledos gunung ya nggak ada. Pak Sartono meletakkan jabatan, pokoknya saya tidak mau. Tapi karena kompaknya, akhirnya Pak Parno ngalih saya, wis nom dewi ini sekretaris. Nah waktu itulah saya mulai jadi pengurus KRT-an, sekretaris. Nah ini sesudah ada pergantian, Pak Parno, saya, Pak Marjo. Nah setelah Pak Marjo terus akhirnya terbentuklah kumpulan ibu-ibu yang disepui oleh almarhumah Bu Samu waktu itu. Nggak tahu bukan ibu PKK atau apa, pokoknya disepui. Nah itu banyak kegiatan. Waktu itu juga senang masak-masak, nggak model catering, masak-masak. Halamannya masih luas karena belum dibangun. Ya. Semuanya halamannya luas karena belum dibangun. Itu mesti masak-masakan. Terus ada, ingat nggak, lomba syuting? Ya, rontek. Nah itu kita ngalami. Akhirnya tahun 96 ada pergantian RW.
Ya ini Mbak Mus sudah sekian tahun, sekian periode, akhirnya ganti Pak Parno, ditunjuk Mbak Mus, ya dengan semangatnya. Padahal warga kita, Pak ganti Pak, jangan di eselon 1, biar eselon 3 atau eselon 1. Siap. Habis kumpul beberapa RT itu Mbak Mus tetap, Mas Parno, kue RW, ayo saya dengan jalannya jauh, kiai sepuh gitu, ya gitu. RT 1 kuda ganjing. Dan hasil RT 1 bener-bener tidak mau ada yang jadi RT. Yang ini ya warga nggak mau, warga yang mau, warga pada mau, personalnya nggak mau. Ini macamnya. Tapi Pak ya, ini nggak mau, tapi karena ini demokrasi, jadi tetap apa namanya? Waktu itu ibu apa ini ya tenang, suasananya tenang. Akhirnya berselang berapa hari gitu. Termasuk saya karena waktu itu Pak Jaka coba tidak. Karena saya mempertahankan bahwa warga tidak menginginkan warga kita jadi RW, kenapa kok mau gitu. Waktu itu kejadiannya gitu. Akhirnya ada warga di sini pemberani dan nekat atau tidak mungkin saya tidak ngerti. Yaitu Pak Pangga. Langsung jadi ketua RT, tapi minta saran karena yang lain-lain kalau aku udah jadi aku harus cerai, aku harus murid besok. Iya. Itu luar biasa sampai ke Jakarta sana. Wah, karena saya ke Jakarta waktu itu. Akhirnya Pak Pangga tapi minta saran. Ini foto sekretaris Pak Janto ikut di lembaga RT. Saya tetap lagi cantolannya. Tadi saya bendahara. Ya sudah. Ketua PKK langsung ini berubah, diampu langsung oleh Ibu Sri Astuti Panggararjo. Mana Bu Pangga? Nah, itu menjadi ketua PKK. Wah, Kanjeng Ratu Mas ya waktu itu ya. Wah, tahun 99 pergantian ketua RW 25 yaitu Pak Abdul Basir Soeharto PA atau Pak Abbas. Habis itu karena pergantian RW otomatis RT diganti. Ikhlas, pilihan apa namanya tunjuk ini, cara masih Pak Suwoto ditunjuk. Sudah tidak jawab apa-apa lagi karena sekretaris. Sudah Pak. Saya mau Pak Janto sekretaris ya. Dulu senengannya bongso gitu. Aku yonin nih. Saya masuklah jadi sekretaris. Waktu itu Pak Marjo nih Pak Bendara ya. Muncul lagi Pak Marjo. Karena kerjanya di KPN jadi ngurusi duit akhirnya jadi plot jadi bendara. Sedikit ada protes. Maaf Bu Suwoto, 1 minggu nggak diajak ngomong di rumah Pak Woto. Jadi ngeluh gitu. Wah saya tidak dianu Pak Haji ini gimana ini. Tenang aja Pak, ngomong baik saya aja Pak. Saya deg-degan mana urus betul. Akhirnya Pak Woto bertahan 3 tahun. Waktu itu periodenya masih 3 tahun. Pas Pak Woto itu muncullah, terpilihlah gitu. Mbak Yuka Darwati Esar Satin ini menjadi ketua PKK. Nah ini sejarahnya kan berparalel ya RTN dengan PKK. Tahun 2002 pergantian RW lagi, otomatis RT diganti. Nah ini semua itu kayaknya mau nunjuk saya. Pak Woto juga waktu itu Pak Woto. Udah ini sekretaris langsung aja. Bentar Pak, saya rotok Becoro dipilih. Jadi ibu juga nyoblos. Jadi tidak hanya dipilih itu bahwa Pak rapat RT jadi ibu. Sopo Pak RT nih Pak, kain. Wah kok mau kan semua pilih. Itu pemilihan di depannya Pak Ansori waktu itu. Saya dapat berapa itu? Ternyata dimanipulasi sama Pak Hasan Effendi. Ponakannya tidak ada di sini tuh, kon nyoblos gitu. Jadi gue bilang, wah jangan. Akhirnya saya tertinggi. itu. Sesuai. Nah, jadi dinaikin nakal apa kreatif saya tidak ngerti itu. Akhirnya saya milih akhirnya almarhum Pak Muhtarom. Masmu Mas, ya, Bapak jadi ya. Pak Muhtarom jadi sekretaris. Bendara tetap maju. Saya juga punya syarat. Wisar PKK tetap penyenang. Siaplah
sama-sama masih aktif dan masih remaja nih waktu itu jadi rada. Habis itu pemilihan lagi RW ganti Pak Heru Yulianto. Coblosan, saya tetap coblosan tapi saya buat SMP ke atas. Di sini waktu itu ya. Ingat tuh di sini gayeng sekali. Pak Sarjo aja tidak berani pulang jogo kotak sama bakulit gitu. Iya. Wah, gini itu saya masuk aja di medeni banget. Pak Sarjo itu udah kentok. Pakai dasi Pak. Pakai dasi ya. Baju putih panjang, lengan panjang pakai dasi. Nah, dengan KPU sekarang nggak kalah. Ya. Iya. Terpilih lagi, tetap Bu Esa. Nah, tapi masa baktinya 4 tahun waktu saya begitu, yaitu perdanya 4 tahun, yang kedua 4 tahun lagi. Habis itu 2010 ada pilihan RW lagi, tetap Pak Heru. Nah, ini saya pas hijrah ini dari Madiun mau ke Solo, pindah Solo. Dari sana saya kontak-kontakan, mau kok diadakan bla 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 bla, pokoknya yes. Nah, saya tidak tahu itu yang bagian kampanye siapa. Coblosan terbanyak adalah Muhammad Ansori alias Robert. Nah, terpilihlah Mana Raya? Ansori. Bingung, malam-malam nggak bisa tidur, ini gimana? Akhirnya Pak Marjo disambati jadi sekretaris. Pak Marjo. Jadi itu ya, mau menteri itu sekatop ke Menko Pak Marjo. Pak Ansori. Saya lupa bendaranya waktu itu siapa. Saya lupa waktu itu. Pak Warno. Bukan betul. Pak Gatot. Pak Gatot. Iya kayak Pak Gatot apa? Mungkin begitu. Sedikit ada gejolak, namun bisa terselesaikan, tidak masalah. Masa bakti dirubah jadi 3 tahun. Dengan ketua tetap bisa. Tahun 2013 pemilihan RW itu tetap Pak Heru. Sudah otomatis coblosan lagi. Waktu itu saya ketua timnya ketua panitia itu ditunjuk Pak Bayu. Iya. Pak Bayu. Sama Pak Parno ke rumah saya. Pak Janto, nanti jadi calon. Loh, gimana? Nah, ketuanya sama. Ini Pak Bayu. Pak Parno itu gimana? Pak Bayu itu udah mau tak calon ke muda, nanti jadi RT. Jadi saya nengok panitia saja. Wah, tapi bener, betul apa? Gitu Pak Bayu, mau maju. Sudah, Pak Bayu tidak panitia, akhirnya jadi calon. Terpilihnya Pak Bayu, itu ceritanya. Jadi yang nakal-nakalan tapi kan api, aman. Nah, Pak Bayu jadi akhirnya saudara Rini datang nggak? Hadir nggak? Menjadi sekretaris. Nah, bendaranya yang ternakal di sini Mas Hasan Effendi. Itu bendara nggak pernah nyatet, pokoknya kantongnya slep. Nah, wis engko tek sok laporan wah jipo celengan. 3 tahunan itu ya Pak Renji ya, 3 tahun. Seperti PKK ya Cik Melayu, Bu Adarwati. Nah, ini Pak Bayu. Pilihan ketua RW lagi tetap jangan ganti Suparno Monoroto. Itu Pak saya di debat dengan Pak. Wong saya ngerapat RW seneng rodok padu gitu. Bungsu yel-yelan gitu, rodok seneng. Pak Joko itu Pak Adianto dulu pernah jadi gini. Mana buktinya? Jangan ngawur loh Pak. Mana? Rekamannya ada enggak? Saya sok gaya wong hukum. Wah, nekat dok. Akhirnya terpilihlah Pak Parno. Biar masuk RT 4 selalu kalau minta stempel ke sini terus. Sekarang ganti. Kalau nggak ada yang mau, sini biar ke Monoroto. Pak Parno terpilih dengan Pak Bayu, dibantu oleh Mas Didi, itu masih di Pemkot, Mas Didi. Membuatlah terobosan, proposal, jadilah ini. Tadinya atap, kedua dapat lantai. Nah ini sejarah juga kan, moga-moga dicetak. Mudah-mudahan nanti RT-nya ganti, ditambah ya kaca atau ini tidak kaca malah atas untuk, nah, oh tanahnya. 2 periode tapi 3 tahunan. PKK tetap Bu Gadarwati. Begitu tahun 2021 pilihan RW-nya masih Pak Parno, pilih lagi.
coblosan di sini yang nomor tinggi siapa? Pak Supomo almarhum, dan masih dirawat waktu itu. Saya ditekan sama Pak Parno sama Pak Sakti, tadi Pak Pomo gerak gitu, dipeksa gitu. Bukan makso, beliaunya siap dan ini, Pak tentara, tetap aja gitu. Saya telepon, akhirnya minta, saya mau Pak Win sekretaris. Pak Win ada, nah ini Pak Win, nah ini nunduk terus karena ingat ya kan. Lah benarnya siapa? Ayo sudah, tetap Gubernur BI itu Selamanya, Pak. Hasan Effendi. Saya kira film itu. Nggak mau, Pak. Nekat, Pak. Nah, tapi maaf kemarin karena Nurjaya Bu Sutrima Supomo, akhirnya Pak Winantio merangkap. Cuman tahun ini beliaunya agak watuk juga tuh dibeli untuk sedikit banget wah ya santai aja. Action. Gimana? Kayaknya. Oh action. Ya. Ya, mungkin tidak nek koyone kae lho mungkin. Sampai kita Masa bakti 3 tahun dan ketua PKK, wah ini sama ini dengan Ibu Sri Hastuti, dihandle oleh Ibu RT jadi ketua PKK sampai sekarang. Lah kalau melihat ini itu kan seneng dan seneng katanya, guyup kayak gini. Karena apa? Pendiri-pendiri RT itu dulu tujuannya gitu, ayo hukum. Saya agak ke belakang sedikit, ini untuk panutan untuk RT ini kanan gitu. Kita diganduli RT 5, RT 6 pernah, itu paling lama. Jadi kita tuh berkembang, potong lagi, berkembang, potong lagi. Sekarang sampai ke SD. Maaf Pak Win, ya, bukso yang serem-serem RT 1. Saya ya seneng ngeyel ya, tapi ngeyel ya. Inilah terjadi seperti ini. Mudah-mudahan yang saya cerita ini dilanjutkan. Apa tuh? Mau apa dia tambah umur? Ini nanti udah ganti generasi-generasi ini. Yang saya lirik-lirik ini saya ketok ini. Nah, ini harusnya tahun kemarin, tapi ada sesuatu kayak COVID itu harusnya tahun ini Februari, tapi ternyata nunggu pelantikan wali kota. Pelantikannya kalau nggak salah Januari, otomatis nanti Februari lagi. Jadi sabar, ini percaya. Umpomo besok juga anu ya, coblosan ya, sepakat ya warga ya, sepakat, ya. Umpomo saya tunjuk, apa saya pilihan ibu-ibu. Nanti gitu ya, coblosan yang benar-benar. Untuk tahun ini saya tidak mikir umur, tidak mikir elek banget, yang penting bisa apa? Ya membawa RT 01 baik, baik dalam artian mari kita bersama-sama. Jadi karena tidak mudah untuk mempertahankan. Saya ikut kebetulan dari apa namanya sekretaris, bendahara, RT, lagi tidak betul-betul. Karena saya memang dalam hati saya juga mudah-mudahan tidak piar. Karena untuk panutan RT kita tetangga RT kita. Bancaan kita pertama, bukannya sok begitu enggak, tapi kan motor. Ini yang baru-baru ini tahu nggak kok ada sore juga bacaan ada ini. Itu tahun-tahun zaman Pak Parno itu tahun berapa? 80-an sekian. Itu lelean kayak gini itu mulai jam 11, setengah 11 sampai setengah 12 bubar. Padahal kayak Pak Pangganya masih kecil-kecil aja, udah mentang ini dijai orang melas. Bupaka adem-adem tutupi apa gitu. Lah dari situ saya berhubung dengan Pak Ketua RT, Pak Parno waktu itu, Pak ini untuk anak-anak sendirikan aja Pak, kasih media sore. Ada tanjakan di pos itu nyanyi-nyanyi di panas di sorot itu, ibu-ibu masih rambutnya tidak aksi-aksi itu jangan. Mungkin saat ini ya kan, Bu Pomo Cili, Bu Esa, terkali ya kan ya kelingan fotonya ada. Mungkin nanti selainnya Pak Mukti, mungkin ada yang terekspos di sini. Mohon maaf, bukannya apa-apa, tapi ini Pak. Perjalanan.
mengenal agama banyak yang lagi iki, mengenal agak pensiun iki bermacam-macam. Sama budaya secara nasional, secara internasional perubahannya luar biasa. Oke. Nah ini nanti tahun besok pemilihan RW dan pergantian RT untuk 01 mudah-mudahan secepatnya nanti dibentuk panitia. Nanti tiap dasawisma ada satu langsung diplot aja, atau dari sekarang mungkin ibu jangan gini siapa enggak masalah, namanya ya kampanye. Ini Mas Roy ya. Nah mungkin pengen jadi RT ya enggak apa-apa dicalonkan, itu enggak masalah. Iya, Pak. Jadi malah kita mencari gas kan mudah gitu. Dan murah. Begitu kira-kira saya menengok ke belakang seperti itu. Sekarang ibu-ibu sudah berubah, bapak-bapak juga berubah, malah sekarang banyak yang NU malah nutupi uang gitu ya. Ibu-ibu juga, tapi semangatnya kalau kumpul saya lihat itu seperti masih yang dulu. Ini Pak Kolek pindah tahun berapa? Tahun 2001, Pak. Nah 2001, padahal gencar-gencar itu 80-90. Itu gencar-gencar apa? Pak Kolek mungkin masih ini gencarnya Pak Ahmad itu deh, pakai celana pendek itu kan. Ini parah nih nggak satu itu, Pak. Terakhir sirai sih paling. Nah, mungkin ini yang bisa saya share kepada warga semua. Moga bukannya saya sopi, tapi saya jibno wis dicangking kon ngurusi kampung. Jadi saya itu kampung sini saya anggap ya sedulurku kabeh, Mbak Yuku wajiku, Masku wajiku. Jadi saya kejawen gitu ya mestinya gini ya Jo. Tapi ada warga ini kejawen saya rasanya itu. Apalagi dengan wilayah lain. Saya mungkin siji. Tapi nek sing kene ya wis rada piye, kabeh neh. Jadi tolong di daerah Peduru ini jagalah wibawa Joko Projo itu apa? Nah, jadi mungkin yang masuk gang sana kebetulan ya rotok angel karena berhadapan dengan RT lain. Di sini SD jauh dengan ini, nanti kurang apa sedikit. Orang ini tak tahu diparani anu. Itu pengalaman saya, tapi tidak masalah. Tetap satu. Ya, kalau yang jalan raya ini mungkin lebih. Kalau yang pegang hati-hati jagalah nama keluarga dan keluarga besar RT 1. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Slide, nanti ada. Oke. Selanjutnya, pembagian door prize kembali yang akan dilaksanakan oleh Bapak Khalid dan Bapak Jujut. Untuk Bapak Khalid dan Bapak Jujut, silahkan menaiki panggung.